Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih akan membahas malam-malamnya para khalifah Islam di zaman dahulu. Kesungguhan raja yang soleh dan adil, Nuruddin Muhammad Zangki, dalam mengerjakan Qiyamul Lail diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayahnya sebagai berikut. Nuruddin adalah orang yang rajin mengerjakan Qiyamul Lail. Beliau sering berpuasa, dia berjihad melawan orang-orang Eropa. Dia banyak mengerjakan sholat pada malam hari. Dia juga banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dalam seluruh urusannya. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi adalah amir dan mujahid yang berhasil membebaskan Al-Aqsa dari kaum Salibis. Dia juga rajin mengerjakan Qiyamul Lail. Al-Qadi bin Shaddad menceritakannya, Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang sangat rajin mengerjakan sholat. Hingga suatu hari ada yang bercerita bahwa selama bertahun-tahun dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Apabila bangun di malam hari, dia selalu mengerjakan sholat. Apabila tidak bangun, dia mengerjakannya sebelum sholat subuh. Salahuddin juga senang menyimak Al-Quran. Dia adalah orang yang berhati khusyuk dan sering menangis. Hatinya khusyuk jika mendengar Al-Quran dan air matanya berlinang dalam sebagian besar waktunya. Khalifah Bani Abbas Harun Ar-Rasyid juga dijelaskan Ibnu Katsir. Harun Ar-Rasyid selalu mengerjakan sholat sunnah dalam sehari 100 rakaat sampai meninggal dunia, kecuali sedang sakit. Khalifah Bani Abbas lainnya, Abu Ja'far Al-Mansur, diceritakan oleh Ibnu Katsir. Seusai sholat Isya, Abu Ja'far Al-Mansur membaca surat-surat yang datang dari berbagai penjuru negerinya. Seseorang biasanya menemaninya begadang hingga sepertiga malam. Kemudian dia pulang ke keluarganya, lalu tidur hingga sepertiga malam akhir. Kemudian dia bangun, lalu berwudu dan sholat hingga terbit fajar. Kemudian dia keluar rumah, lalu sholat subuh berjamaah bersama rakyatnya. Ada juga kisahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mana dia dikenal rajin mengerjakan Qiyamul Lail. Istrinya yang bernama Fatimah bercerita, apabila Khalifah Umar bin Abdul Aziz masuk rumah, Umar segera menuju ruang ibadahnya. Dia terus menangis dan berdoa sampai akhirnya mengantuk. Pada malam harinya dia bangun dan melakukan hal yang sama. Fatimah juga menuturkan, bisa jadi ada orang yang lebih banyak mengerjakan sholat dan puasa daripada Umar bin Abdul Aziz. Tetapi aku belum pernah melihat ada orang yang lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla selain dari Umar. Apabila mengerjakan sholat Isya di akhir waktu, dia lalu berdiam di ruang ibadahnya. Kemudian dia berdoa dan menangis sampai matanya mengantuk. Kemudian dia bangun dan kembali berdoa dan menangis sampai matanya mengantuk. Dia terus melakukan hal itu sampai tiba waktu subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.